Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Lao mengambil tindakan. Di lingkungan kabut es yang meresap, seolah-olah seseorang berjalan ke ruang yang dipenuhi udara dingin. Kabut putih di sekelilingnya tersebar luas dan orang tidak bisa melihat akhirnya. Di tengah kabut putih, lelaki tua itu mengangkat kepalanya saat dia melihat pemuda di udara dengan wajah heran. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius saat dia menggeram dengan suara rendah, "Wah, apa teknik rahasia ini?" Sama sekali tidak aneh bahwa orang tua itu akan merasa sangat terkejut. Meskipun di benua Douki ini, tidak ada kekurangan dari beberapa teknik rahasia yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, peringkat teknik rahasia ini setidaknya dari dirang. Di benua Douki ini, orang atau kekuatan yang dapat mengeluarkan teknik rahasia seperti itu hanyalah beberapa kekuatan pamungkas atau orang yang sangat kuat yang dapat dihitung dengan jari. Di mata kekuatan atau orang-orang yang pada akhirnya kuat ini, orang-orang kuat di Kekaisaran Jia-Ma tidak diragukan lagi seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan cerah pada kecerahan mereka. Jangan bilang anak nakal ini berasal dari salah satu kekuatan itu. Sebuah pikiran mengejutkan melintas di hati lelaki tua itu. Di bawah keterkejutan kekuatan yang menakutkan dan menyendiri dari kekuatan-kekuatan itu, dia merasa sulit untuk menjaga ketenangan hatinya. Tidak mungkin! Meskipun bocah ini memiliki banyak harta unik yang berbeda padanya, metode Qi yang dia latih tampaknya lebih lemah dari kelas Xuan. Ini pasti tidak terlihat seperti gaya kekuatan itu. Orang tua itu sedikit terkejut di dalam hatinya, tetapi sesaat kemudian, dia mulai perlahan-lahan menekan perasaan ini saat dia menghibur dirinya sendiri. Orang tua itu secara bertahap memulihkan ketenangannya. Ekspresinya suram saat sepasang tangannya yang kering berpegangan satu sama lain. Kabut sedingin es dan dingin di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan akhirnya membentuk tombak es seputih salju di antara tangannya. Meskipun telah menggunakan doukinya untuk memadat menjadi tombak es, lelaki tua itu masih merasa tidak aman. Dia menggunakan satu tangan untuk dengan cepat membentuk segel sebelum dengan lembut berteriak, "Ice Spirit Armor." Mengikuti panggilannya, kabut es yang menyebar di sekitarnya segera membentuk rompi es tebal dengan kilau es dingin yang berkelap-kelip. Senjata di tangan lelaki tua itu dan pelindung es di tubuhnya seluruhnya terbentuk dari koagulasi doukinya. Paling tidak, itu membutuhkan kekuatan douling untuk hampir mencapai ini. Di benua Douki, kebanyakan orang, setelah mencapai Dadoushi, akan dapat mengeluarkan douki dari tubuh mereka. Misalnya, mereka bisa menggunakan douki mereka untuk menutupi senjata mereka dan sangat meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Ketika mereka mencapai tingkat douling, mereka akan dapat memadatkan dan membentuk senjata dan pelindung yang sepenuhnya terbuat dari douki, seperti yang dilakukan orang tua itu. Senjata dan perlindungan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan senjata atau baju besi biasa. Dengan dapat menyebabkan lelaki tua itu menggunakan kekuatan penuhnya dan menjadi serius, bisa dilihat seperti apa peningkatan kekuatan-kekuatan Xiaoyan yang telah meningkat ke dalam hati lelaki tua itu. Xiaoyan mengabaikan penampilan bersenjata lengkap dari pria tua di bawah. Di udara, tekanan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan semakin kaya. Di beberapa titik, dia tiba-tiba melolong panjang ke arah langit. Teriakan panjang berisi douki yang bergolak yang meniup kabut yang meresap di bawahnya dan menyebarkan hampir setengahnya. Melihat bahwa Xiaoyan hanya menggunakan lolongan panjang untuk memecahkan kabut tebal, ekspresi lelaki tua itu sekali lagi berubah. Dia tidak berani meremehkan Xiaoyan. Mengayunkan tombak es di tangannya,
Sejumlah besar es yang sangat tajam dengan cepat terbentuk di udara di atas kepalanya. Setelah itu, mereka membawa suara angin yang menusuk saat mereka menembak ke arah Xiao Yan. Di udara, lolongan itu perlahan berhenti. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan tubuhnya seperti batu besar karena dengan cepat menukik ke bawah. Dia dengan acuh tak acuh menatap es yang menuju ke arahnya dari segala arah sebelum saling berhadapan dan dengan lembut bertepuk tangan. Setelah tepuk tangan, energi tak berbentuk tersebar dari tangannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, es yang datang ke arahnya dari segala arah mengeluarkan suara retak, menghadirkan pemandangan spektakuler saat mereka berubah menjadi bubuk putih dingin di udara. Ini adalah kekuatan spiritual. Melihat esnya yang berputar cepat berubah menjadi bubuk tanpa firasat sedikit pun, lelaki tua berambut putih itu terdiam sedikit sebelum berteriak tanpa sadar. Mengabaikan keterkejutan lelaki tua itu, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan langsung melintas ke arah ruang di atas lelaki tua itu. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa Xuan berat dan tiba-tiba menebas ke bawah. Gelombang Heavy Xuan Sword kali ini hampir sepenuhnya mencukur udara menjadi dua. Ruang di mana penguasa berat lewat sebenarnya tersisa dengan bekas luka hitam samar. Meskipun serangan kali ini tidak memiliki suara yang kuat seperti sebelumnya, wajah lelaki tua itu menjadi jauh lebih serius ketika penguasa yang berat itu diayunkan. Hatinya tahu dengan jelas bahwa meskipun serangan ini diam, kemampuan merusak yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Dengan hati-hati mundur selangkah, lelaki tua itu mengencangkan tinjunya. Seketika, tombak es itu melesat sambil membawa kekuatan dingin yang menusuk tulang. Melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar memilih untuk menerima serangan langsung, kilatan mengejek samar melintas di mata Xiao Yan. Penguasa berat itu tiba-tiba mempercepat sebelum akhirnya bentrok dengan serangan tombak es. Saat penguasa berat dan tombak es saling bertabrakan, riak energi yang ganas segera tersebar dari titik kontak dan mengguncang lantai ruangan sampai banyak jaring laba-laba seperti garis retakan muncul. Istirahat! Saat kontak terjadi, tombak es itu dikompres menjadi bentuk seperti busur. Ketika Xiao Yan dengan dingin berteriak, tombak es tiba-tiba pecah dengan suara retak dan serutan es melesat ke segala arah. Agar senjata lelaki tua itu mudah dipatahkan oleh lawan hanya dalam satu putaran, ekspresi lelaki tua itu dengan cepat berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka pemuda itu akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda hanya dalam beberapa menit. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Jika Xiao Yan hanyalah seorang doushi sebelumnya, saat ini dia setidaknya telah mencapai level Duwang. Celah yang mengerikan ini menyebabkan lelaki tua itu sedikit terperanjat di dalam hatinya. TL, Doushi, Dadoushi, Douling, Douwang. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Orang tua itu menjinjit dan sosoknya buru-buru mundur. Saat dia mundur, tangannya dengan cepat bergerak. Setelah itu, 7 cermin es dingin yang berkedip-kedip dengan cepat membeku dan terbentuk, benar-benar menghalangi jalan yang harus digunakan Xiao Yan saat mengejarnya. Sebelum lelaki tua itu bisa bersantai setelah memperbaiki 7 cermin es, dia mendengar suara jernih berulang-ulang. Mengangkat matanya, dia terkejut menemukan bahwa Xiao Yan, yang membawa penguasa berat di tangannya, berbelok sembarangan saat dia menyerang ke depan. Cermin es di sepanjang jalan dibakar menjadi ketiadaan oleh api berwarna ungu di tubuhnya bahkan sebelum mereka bisa melakukan kontak. Sialan, aku tidak percaya bahwa setelah hidup dalam isolasi selama lebih dari 20 tahun, aku sebenarnya tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap bocah muda sepertimu. Berulang kali dan dengan cepat diserang oleh Xiao Yan, lelaki tua itu secara bertahap menjadi marah.
Alisnya terangkat saat kakinya menghantam tanah. Es Douki mendinginkan beberapa meter tanah di sekitarnya sehingga lapisan es tebal terbentuk. Xuan Ice Killing Vortex! Tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk segel di depannya sebelum tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Seketika, banyak bilah berbentuk bulan sabit muncul dan berputar di sampingnya. Bilah es terus bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, mereka benar-benar menutupi tubuh lelaki tua itu di dalamnya. Kemudian, bilah es terhubung satu sama lain, membentuk badai spiral kecil yang sepenuhnya terbentuk dari integrasi bilah es. Pergilah! Dari dalam badai, teriakan rendah dikeluarkan. Badai pedang es tiba-tiba berputar ke arah Xiao Yan dengan niat untuk membunuh. Sepanjang jalan, dasar ruangan itu hancur dengan munculnya banyak selokan. Beberapa penghitung kristal air bahkan meledak ketika bilah es yang ditebas lewat. Fragmen kristal yang muncul sehalus cermin. Dengan mata dingin, Xiao Yan memperhatikan orang tua yang menyerangnya menggunakan serangan ganas itu. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti sementara api berwarna ungu dan kekuatan ganas yang menyelimuti tubuhnya benar-benar ditarik ke dalam tubuhnya. Xiao Yan saat ini tidak memiliki pertahanan apapun di tubuhnya. Bahkan penguasa Xuan berat ditinggalkan dan terjebak di sisinya. Bocah, kamu mencari kematian. Melihat tindakan Xiao Yan, teriakan agak marah dari lelaki tua itu dipancarkan dari dalam pusaran bilah es. Jelas, lelaki tua itu sangat marah pada tindakan Xiao Yan yang menyiratkan bahwa dia meremehkan lawannya. Awalnya, dengan posisi lelaki tua itu, agak tidak pantas baginya untuk menyerang seseorang dari generasi yang lebih muda. Dia sekarang telah menggunakan semua kekuatannya tetapi dalam keadaan ini, lawannya benar-benar memilih untuk menyerah pada pertahanan. Ini tidak diragukan lagi memberikan pukulan pada harga diri lelaki tua itu sebagai seseorang yang kuat. Mengabaikan kemarahan lelaki tua itu, Xiao Yan merasakan perasaan menindas yang dipancarkan dari ruang di depannya. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Setelah itu dengan lembut bergetar dan nyala api putih yang kental tiba-tiba membumbung tinggi. Setelah nyala api putih tebal muncul, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, berubah menjadi jejak cahaya saat dia menembak ke arah badai bilah es skala kecil yang berputar ke arahnya dengan cara seperti kilat. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Melihat Xiao Yan yang benar-benar memutuskan untuk menghadapi serangannya secara langsung, lelaki tua di dalam badai dengan dingin berteriak. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tidak banyak orang yang akan memilih untuk menghadapi serangannya secara langsung ketika dia menampilkan vortex pembunuh es misterius tingkat Xuan tinggi ini. Tindakan Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi membuat lelaki tua itu merasa bahwa yang pertama mencari kematian. Mengabaikan teriakan marah, Xiao Yan langsung bergegas ke badai. Lengannya hampir seluruhnya tertutup oleh api putih yang tebal saat lengannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam badai. Ketika lengannya dimasukkan ke dalam badai, riak energi yang menakutkan tiba-tiba tersebar di bagian dalam ruangan dan mengangkat lantai hingga ketinggian hampir setengah meter. Kaacak! Xiao Yan mempertahankan postur tubuhnya dengan tangannya dimasukkan ke dalam badai. Kemacetan sesaat terjadi sebelum badai angin es yang semula berputar cepat tiba-tiba mulai melambat. Di bawah suara retakan, badai angin es benar-benar membeku menjadi pilar es putih salju yang besar. Mengamati pilar es di depannya dengan acuh tak acuh, Xiao Yan perlahan menarik tangannya dari dalam dan dengan lembut mengetuk pilar es dengan jarinya. Bang! Dengan suara teredam, pilar es tiba-tiba meledak dengan kuat dan berubah menjadi bubuk putih dingin yang ditaburkan dari udara ke tanah.
Ledakan pilar es mengungkapkan orang tua di dalam yang ditutupi oleh lapisan tipis es tipis. Mata Xiao yang menyipit saat dia melihat orang tua itu. Sesaat kemudian, dia sekali lagi membukanya. Saat ini, ketidakpedulian dan pengalaman hidup di dalam mata hitam gelap itu benar-benar lenyap. Menggantinya adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Pak Tua, Anda telah kalah. Maaf, tapi ini milikku. Menepuk tangannya, Xiao yang tersenyum pada lelaki tua itu saat dia berbicara. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.